Meus irmãos, eu tava preso já. Só não matou meus irmãos porque meu irmão só correndo. Foi. Meu pai matou na cadeia, não foi na rua, eu tava preso já. Eu fiquei 40 dias. Vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz, foi vingança, mas não que eu engoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo. Oke guys, kisah kita kali ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang pembunuh berantai yang terkenal di Brazil karena ia memiliki motif pembunuhan yang tidak biasa. Ya, pria ini kerap kali menargetkan penjahat lain untuk dibasminya. Dan secara resmi, dia menghukum atas 71 pembunuhan. Namun dia sendiri mengaku udah membunuh lebih dari 100 pengedar narkoba, pemerkosa, dan pembunuh. Nah, ini kisahnya. Namanya adalah Pedro Rodrigues Filho. Sejak lahir, Pedro telah mengalami trauma fisik di kepalanya. Jadi sewaktu Pedro masih dalam kandungan, ibunya bertengkar sama bapaknya. Nah, saat itu tendangan bapaknya kena ke perut ibunya dan berakibat tengkorak Pedro yang saat itu masih dalam kandungan ibunya mengalami cedera. Mungkin hal itulah yang mempengaruhi perilaku kekerasan Pedro, di mana katanya sih ia udah punya hasrat ngebunuh sejak umurnya masih 13 tahun. Lalu selanjutnya nggak tanggung-tanggung dan boleh dibilang amat sangat berani. Kenapa? Karena waktu umurnya baru 14 tahun, Pedro udah berani nembak seorang wakil wali kota. Nah, hal itu dikarenakan Pedro merasa kesal karena bapaknya yang saat itu bekerja sebagai penjaga sekolah dituduh nyuri terus dipecat dari pekerjaannya. Nah, diambillah senapan kakeknya. Udah gitu, dia langsung ke balai kota dan tanpa hahihuheho, dia langsung nembak wakil wali kota itu. Oh, gak puas kalau belum nuntasinya. Buru-buru Pedro nyari orang yang dia curigai sebagai pencuri sebenarnya. Lalu dia menembaknya juga. Setelah peristiwa itu, kaburlah Pedro dari desa kelahirannya. Dan dia sementara waktu tinggal di daerah yang namanya Mogi das Cruzes. Dan di sanalah Pedro yang masih sangat muda itu mulai bergelut lebih jauh ke dalam dunia kejahatan. So, gimana sepak terjangnya dalam dunia kriminal? Kita lihat sebagai berikut. Dalam pelariannya kala itu, Pedro berlindung di Mogi das Cruzes, Greater São Paulo di Brazil. Dan disitulah dia memperluas kejahatannya. Dalam usia yang masih tergolong remaja dan masih belasan tahun, nyalinya sudah terbukti dengan berani ngerampok sarang narkoba plus ngebunuh para pengedar narkoba di wilayah itu. Dan karena kelakuan itu, oleh media ia dijuluki dengan panggilan Predino Matador, yang artinya main hakim sendiri. Terus masih di usia remajanya itu, kenalanlah si Pedro dengan seorang gadis yang bernama Maria Olimpia alias Botinha. Mereka kemudian hidup bersama, di mana Pedro yang kemudian mengambil posisi sebagai pemimpin geng di wilayah itu. Nah, dengan posisinya itu, terpaksalah Pedro harus mengemban tugasnya. Disikatlah beberapa saingan dalam dunia pergengan itu. Lalu, sebagai balasan atas serangan itu, pemimpin geng saingannya lalu ngebunuh Botinha yang saat itu sedang hamil anaknya Pedro. Setelah kejadian itu, Pedro lalu kabur dan menyingkir sesaat. Tentu saja hal ini ditanggapi musuhnya sebagai pertanda kekalahan Pedro. Namun ternyata namanya bukan Matador kalau Pedro gak kembali dan nuntut pembalasan. Meski masih di bawah umur, Pedro ternyata sanggup melacak, menyiksa dan ngebantai satu persatu anggota geng itu demi misinya untuk menemukan cecunguk yang telah membunuh Botinha. Alhasil seluruh anggota geng itu habis dilenyapkannya. Dan atas aksi balas dendamnya itu, Pedro digiring ke penjara di usianya yang baru 19 tahun. Lalu pada tanggal 24 Mei 1973, Pedro sama dua penjahat lainnya diborgol dan ditempatkan dalam mobil tahanan untuk dibawa ke penjara. Akan tetapi ketika petugas membuka pintu bak belakang mobil itu, alangkah terkejutnya petugas itu ketika satu narapidana yang dituduh atas pemerkosaan telah dihabisi Pedro di mobil itu. Lalu pada waktu selanjutnya, aksi kejahatan Pedro gak berhenti saat dia berada di luar penjara aja. Makin dihukum, makin gilalah keonaran yang diciptakan di balik jeruji itu. Sepertinya motif balas dendam telah menumpuk di otak warasnya. Karena justru saat dia dipenjaralah, dia bisa menuntaskan pembalasan atas kematian ibunya.
Dan seperti janjinya di depan peti mati ibunya, Pedro lalu menikam sebanyak 22 tikaman lalu mengunyah sedikit jantung korbannya. Orang yang telah membunuh ibunya, yang tak lain adalah bapaknya sendiri. Dan berdasarkan pengakuan sendiri, Pedro berujar, "Aku sangat yakin bahwa setiap narapidana ini pantas untuk mati." Dan anggapannya itu bukanlah omong doang saja, karena hal itu direalisasikannya dengan melenyapkan setidaknya 47 narapidana lain saat dia ngeringkuk selama 42 tahun di dalam penjara. Selain itu, meskipun si Pedro memiliki tato yang bertuliskan "Mato por placer", yang artinya saya membunuh demi kesenangan, tapi si Pedro ini kekeh menekankan bahwa ia membunuh karena kemarahan dan keinginan buat balas dendam, bukannya haus darah. "Saya tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah," begitu ujarnya. Lalu bagaimana jumlah hukuman yang harus dijalani Pedro? Ayo kita mulai. Dengan kejahatan yang berjibun, pada awalnya si Pedro dijatuhi hukuman 128 tahun penjara. Tetapi karena kenekatan Pedro untuk terus membunuh meski dalam sel penjara, hukumannya pun terus bertambah hingga nyampe pada angka 400 tahun hukuman penjara. Tapi karena undang-undang di Brazil pada saat itu menetapkan bahwa hukuman penjara maksimum yang dapat dijalani seseorang hanyalah 30 tahun, maka Pedro hanya menjalani hukuman selama 30 tahun penjara saja atas pembunuhannya di luar penjara, dan ditambah 4 tahun atas kejahatannya di dalam penjara. Jadi hitungannya sekitar 25 minggu per satu pembunuhan. Pedro lalu dibebaskan pada tahun 2007. Lalu setelah 4 tahun hidup bebas di luar jeruji, Pedro kembali berulah. Namun kali ini ia didakwa atas tuduhan menghasut kerusuhan dan perampasan kebebasan, dan dihukum lagi 8 tahun penjara. Dan sejak saat itu terjadi perubahan dalam perilaku Pedro, di mana ia lalu dibebaskan lebih cepat dari jumlah hukumannya karena dinilai berkelakuan baik. Demikianlah Pedro dibebaskan pada 2018. Nah, bagaimanakah kisah hidup selanjutnya dari si Pedro? Oke, kita simak berikut ini. Setelah dibebaskan buat kedua kalinya, sang pembunuh kaliber ini dengan jelas ngumumin pertobatannya dan komit kalau dia tuh nggak akan berbuat kejahatan lagi. Pedro pun alih profesi dengan menjadi seorang YouTuber Brazil yang diminati. Nah, channelnya ini dinamai mirip dengan julukannya, yaitu Pedrinho X Matador. Tapi ada X-nya loh, artinya mantan dong. Nah, melalui channelnya ini, Pedro berkampanye melawan kekerasan geng. Terus, dia juga ngajarin masyarakat untuk nggak ngerasa bangga dengan rupa-rupa tindak kriminal. Dan selain itu, Pedro juga kerap mengomentari berbagai kejahatan modern. Tapi sayangnya, di tengah pembuktiannya saat pertobatannya itu, Pedro Rodrigues Filho ditembak dan dibunuh di luar rumah salah satu anggota keluarganya di Sao Paulo pada 5 Maret 2023. Dan dalam pembunuhannya itu, tidak ada tersangka yang berhasil ditangkap. Nah, dari serangkaian perjalanan hidupnya, pria yang tutup usia saat berumur 68 tahun ini kemudian dijuluki dengan sebutan The Perfect Psychopath atau psikopat sempurna. Nah, maksudnya apa ya? Oke guys, itulah perjalanan hidup legenda kriminal Brazil, Pedro Rodrigues Filho. Komennya ditunggu ya guys di bawah. And jangan lupa subscribe lah. Oke, see you in the next video. Bye bye.